Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our English class with me, Sir Funky. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi simple past tense. Jika merujuk ke dalam arti kata past itu sendiri mempunyai arti lampau, maka simple past tense adalah sebuah tense yang menunjukkan sebuah aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu. Simple past tense hampir sama dengan simple present tense, namun waktunya saja yang berbeda. Jika simple present tense menunjukkan aktivitas di masa kini, sedangkan simple past tense menunjukkan atau menjelaskan sebuah pekerjaan atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu. Dan berikut adalah time channel untuk kalimat simple past tense. Beberapa penunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menyusun kalimat simple past. Ada yesterday, and then this morning. Bisa juga menggunakan last week, last year, last night, last week, atau juga a month ago, an hour ago, a few days ago, a few minutes ago, dan yang lain-lain. Simple past tense ini sangatlah sederhana karena hanya ingin menjelaskan saja kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Oke, berikut adalah rumus dari simple past tense. Yang pertama kita bahas tentang simple past tense yang verbal atau menggunakan verb kata kerja dalam bentuk affirmative atau positif. Rumusnya adalah subject plus verb to atau past verb. Dalam menyusun kalimat ini ada dua jenis past verb yang akan digunakan, yaitu bentuk regular verb dan irregular verb. Regular verb disebut juga kata kerja beraturan. Ia dapat ditambahkan d atau ed di akhir katanya. Contohnya adalah wrap, wrapped, and wrapped. Kemudian study jadi studied dan studied. Untuk irregular verb, kata kerja tidak beraturan, perubahannya tidak dapat ditebak, karena itu perlu dihafal. Misalkan eat, ate, eaten, atau write, wrote, written. Okay, let's start from verbal formula with affirmative form. Kita mulai dari bentuk afirmatifnya. Patternnya atau rumusnya adalah subject plus verb to. Di sini ada contohnya adalah I planned my summer holiday last week. Saya menggunakan subjeknya di sini adalah I. Untuk subjek sendiri kalian bisa menggunakan subjek yang lain, misalkan I, you, we, they, he, she, and it. Atau bisa menggunakan nama orang ketiganya langsung gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah my sister ate the pudding on the fridge last night. My sister adalah subjeknya, kemudian verb to-nya adalah ate. Di sini adalah bentuk past tense dari it. Selanjutnya adalah negative form. Rumusnya adalah subject plus did not plus verb one. Untuk negative form di sini verbnya kembali ke bentuk pertama, tidak lagi menggunakan verb bentuk kedua. Dan juga ada auxiliary did atau kata bantu did, di mana did ini adalah bentuk past tense dari do atau does. Jadi rumusnya adalah subject plus did not plus verb one. Oke, untuk contohnya adalah I didn't plan my summer holiday last week. I sebagai subjek, kemudian didn't dan plan di sini adalah verb one. Lalu ada my sister didn't eat the pudding on the fridge last night. My sister sebagai subjek, diikuti auxiliary didn't dan verb one eat. Selanjutnya adalah bentuk interrogatif. Rumusnya adalah did plus subject plus verb one and question mark. Jadi untuk bentuk auxiliary, jika dalam bentuk interrogatif, dia akan pindah menjadi di awal kalimat. Contohnya adalah did you plan your summer holiday last week?
did sebagai auxiliary penanya, you sebagai subjek, and plan sebagai verb 1. Contoh yang lain ada, did your sister eat the pudding on the fridge last night? Did sebagai kata tanya, your sister sebagai subjeknya, and eat sebagai verb 1. Selanjutnya adalah bentuk simple past tense dalam rumus nominal. Oke, yang pertama adalah bentuk affirmative, plusnya, positifnya. Rumusnya adalah subject plus was atau were plus nominal. Subjek diikuti oleh to be, was atau were, di mana was and were di sini adalah bentuk past dari is, am, dan are. Lalu subjek apa saja yang menggunakan was atau were? Untuk yang was ini subjeknya adalah I, she, he, it. And then untuk were adalah you, we, they. Dan untuk nominal sendiri bisa berupa adjective atau noun atau adverb. Untuk contoh kalimatnya adalah the case was hard to solve. The case sebagai subjek diikuti oleh was, and then hard ini adalah adjective. Contoh yang kedua adalah they were very excited to meet the artist. Subjeknya adalah they diikuti oleh were. Untuk kalimat pertama diikuti oleh was, the case was, karena untuk the case adalah kata ganti dari it. Dan yang kedua adalah diikuti oleh were, jadi karena they merupakan bentuk jamak atau lebih dari satu. The second form is negative. Rumusnya adalah subject plus was atau were plus not plus nominal. Jadi untuk bentuk negatif ini tinggal menambahkan not di belakang was atau were-nya. Untuk contoh kalimatnya adalah the case was not hard to solve. Lalu ada juga they were not bored to meet the artist. The last one is interrogative form, bentuk pertanyaan. Rumusnya adalah was atau were diikuti oleh subjek, diikuti oleh complement dan question mark. Contohnya adalah was the case hard to solve? Atau contoh yang lain adalah were they bored to meet the artist? Oke, saya ulang kembali. Bentuk-bentuk simple past tense rumusnya jika dalam bentuk verbal. Untuk afirmatif, subjek diikuti oleh verb to. Dan jika berubah menjadi bentuk negatif, subject plus auxiliary did plus not, kemudian diikuti verb 1. Jadi untuk verb 2 dari bentuk afirmatif jika menjadi negatif dan interrogatif, dia menjadi verb 1. Dan untuk interrogatifnya, auxiliary did pindah ke depan menjadi did plus subject plus verb 1. Lalu untuk yang bentuk nominal, afirmatifnya subject plus was or were. Kalau untuk negatifnya, tinggal menambahkan not setelah was dan were-nya. Untuk interrogatifnya, was dan were atau to be ini berubah menjadi di depan, jadi was atau were plus subject plus complement, begitu. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan berikut ada contoh paragraf simple past tense tentang cerita seru di masa lalu. Nanti bisa kalian baca dan kalian pilih mana yang menggunakan simple past tense, baik itu yang verbal maupun nominal. Kalian garis bawahin. Oke, jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di komen di bawah. Okay, thank you for watching this video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.